Oke, thank you semuanya udah hadir di mentoring kali ini. Perkenalkan nama gue Alan, gue dari Akuntansi 22. Gue akan bahas beberapa soal yang terkait materi AK1 pra-UTS ini ya. Oke, paling kita langsung aja nih. Untuk yang pertama, kita akan bahas mengenai dari materi dari week 2 yaitu mengenai AIS. Nah, untuk AIS ini biasanya materi yang paling sering dibahas itu adalah mengenai adjusting entries. Nah, di sini sebenarnya sebelumnya gue punya sedikit notes ya, catatan terkait adjusting entries ini. Jadi singkat aja sih ya paling. Oke, singkat aja. Jadi sebenarnya kalau adjusting entries ini dibagi buat dari menjadi dua bagian ya, dua jenis. Yaitu pertama untuk transaksi deferrals dan juga transaksi accruals. Kalau deferrals itu transaksi mengenai kas yang dilakukan di awal, adanya pertukaran kas di awal, dan deferrals itu, kalau accruals itu adalah transaksi yang melibatkan cash di akhir. Gitu. Oke, paling kita langsung ke soalnya aja. Oke, di sini Uhura Resort itu membuka bisnis pada tanggal 1 Juni ya dengan trial balance yang ada di sini itu tanggal 31 Agustus gitu ya. Oke, kita langsung aja ke data yang harus di-adjust itu adalah di sini katanya balance dari prepaid insurance itu adalah 1 tahun premium paid on June 1st 2015. Jadi di sini kita si Uhura ini punya prepaid insurance selama setahun yang telah dibayar pada tanggal 1 Juni 2015. Nah, di sini si Uhura ini katakanlah dia tuh menutup periodenya itu bukan di Desember 31 seperti biasanya, tapi di Agustus 31 ya, 31 Agustus 2015. Nah, sekarang kita tuh butuh adjusting entry mengenai prepaid insurance ini gitu. Nah, jadi kita tuh harus mengakui insurance yang telah dibayar sebelumnya sekarang kita harus mengakui sebagai beban karena insurance yang awalnya dibeli ini dianggapnya sudah terpakai sesuai masanya. Ya, jadi akunnya kita mengakui insurance expense di sini dan mengkredit prepaid insurance yang telah dibeli sebelumnya. Untuk nilainya, kita langsung berapa bulan nih yang udah terpakai oleh insurance ini. Kita hitung mulai dari Juni, karena ini dibelinya di awal, maka di bulan Juni ini kita harus ikut hitung juga. Jadi Juni, Juli, dan Agustus, sehingga udah 3 bulan dari 1 tahun yang telah terpakai oleh insurance ini. Jadi rumusnya adalah 3/12 dikali prepaid insurance yang ada di trial balance-nya adalah 4.500. Sehingga nilai insurance yang kita akan akui sebagai beban di tanggal 31 Agustus ini adalah 1.125. Oke. Nah, 2. Inventory dihitung pada tanggal 31 Agustus tersisa senilai 650. Nah, jadi sebelumnya si Uhura ini punya supplies senilai 2.600 ya. Kalau kita bisa lihat di trial balance-nya, awalnya dia punya 2.600. Terus katanya ketika 31 Agustus ini yang tersisa itu sisa 650. Nah, supplies ini kan merupakan barang-barang yang memang dipakai untuk melakukan operasi perusahaan itu ya, untuk melakukan operasi penjualannya, bukan yang dijual sebagai inventory. Nah, makanya itu si supplies ini harus kita bebankan pemakaiannya. Nah, berarti di sini nomor 2 kita tuh harus mengakui beban dari supplies terhadap yang udah dipakai. Nilai yang dipakainya adalah ya kita tinggal cari selisihnya aja nih. Awalnya dia punya 2.600 dan sekarang tersisa 650. Berarti yang terpakainya ini adalah 2.000 dikurangi 650 sama dengan 1.950. Oke, dan di sini kita harus mengkredit akun supplies-nya. Oke. Lalu selanjutnya yang ketiga, annual depreciation rates building is 4% dan equipment itu 10%. Residual estimate itu 10% dari cost. Nah, untuk mengenai depreciation, sebelumnya kalian juga harus tahu nih rumus dari depresiasi itu apa. Nah, umumnya untuk AK1 ini biasanya kalian tuh masih menggunakan metode straight line method ya, atau disingkatnya SLM. Nah, untuk SLM ini, rumusnya itu adalah kita harus mengurangi dari cost, ya, cost dikurangi residual value dibagi dengan useful life. Cost itu ya biasa ya, harga belinya berapa, lalu dikurangi harga sisa atau residual value di akhir tahunnya, dan dibagi seberapa lama nih equipment atau building itu bisa dipakai oleh perusahaan. Oke,
Lalu nanti dikali sama depreciation, atau kalau misalkan dia nggak dikasih tahu berapa useful life-nya, nanti dia juga bakal dikasih tahu depreciation rate-nya. Nah, di sini karena dikasih tahu depreciation rate, berarti tetap ya, pertama kita harus mencari tahu dulu nih, nilai yang bisa didepresiasi itu ada berapa. Nah, pertama, ini kan ke buildings ya, oke. Buildings, katanya di sini dia punya nilai bukunya adalah 120.000. Ya, dia punya 120.000. Nah, terus sekarang katanya rates-nya itu 4% dan residual value-nya adalah 10% dari cost. Berarti kita cari dulu nilai yang dapat didepresiasinya itu adalah, ya ini ya, 120.000 dikurangi 10% dari 120.000. Jadi 120.000 dikurangi 12.000. Lalu kita kali sama rates-nya ya, sama dikali rates-nya itu adalah 4%. Nah, tapi yang perlu diperhatikan lagi itu adalah kapan nih si building ini dibeli dan sekarang sudah yang diakui sebagai beban depresiasi itu berapa lama. Nah, karena asumsinya ini bisnisnya si Uhura ini dimulai pada tanggal 1 Juni, ya, dan sekarang posisi kita adalah tanggal 31 Agustus, berarti kan bisnisnya baru berjalan selama 3 bulan, ya kan? Baru dan juga berarti buildingsnya yang harus didepresiasi adalah sebanyak 3 bulan. Jadi tadi di sini kita cari dulu nilai yang bisa didepresiasinya dikali dengan ratio 4% dikali 3/12 untuk mengakui bulan yang telah terpakai. Oke. Sekarang akunnya adalah depreciation expense strip buildings, karena depreciation expense ini ada banyak ya, bisa jadi ke equipment, bisa juga ke fixed asset yang lain-lain. Jadi harus ditulis juga ya, ini depreciation expense untuk apa. Depreciation expense pada ACC Depre. Senilai, sesuai rumusnya tadi, nilainya 1080. Oke, selanjutnya, yang building sudah selesai, nah sekarang kita harus mendepre yang equipment-nya. Nah, katanya di sini rates-nya 10% ya. Sekarang kita tinggal masukin aja rumus yang sama, kita cari dulu nih, cost dari equipment-nya berapa. Cost dari equipment-nya katanya di sini 16.000. Berarti residual value-nya senilai 1.600 ya. Nah, sekarang depreciable value atau depreciable amount itu adalah 16.000 dikurangi 1.600. Baru setelah itu kita kali dengan rates-nya 10% dan sama dengan ininya kita harus mengakui sebanyak 3 bulan dari 12 bulan. Oke. Akunnya juga sama ya dengan yang building tadi, depreciation expense pada ACC Depre. Dan ini harus ditulis ya, equipment atau building atau apa. Oke, selanjutnya untuk nomor 5, ini ya, yang rent revenue. Oke, rent revenue katanya unearned rent revenue 3.800 itu telah diakui sebelum 31 Agustus. Nah, ini sudah mulai tricky ya. Jadi di sini sebenarnya si Uhura ini sebelumnya itu dia pernah mendapatkan transaksi deferral ya. Sesuai yang tadi the notes-nya di sini. Ya, deferral ini jadi sebenarnya ada transaksi yang dilakukan dengan menginvolve cash di awal. Jadi sebenarnya si Uhura nih sebelum-belumnya kita nggak tahu tanggal berapa, dia itu pernah mendapatkan transaksi berupa cash pada unearned revenue. Ya, jadi dia menerima cash, tapi karena dia belum melakukan kewajiban yang belum melaksanakan performance obligation ya, dia nggak boleh mengakui ini sebagai pendapatan, tapi harus sebagai pendapatan ditunda atau unearned revenue. Nah, sekarang di tanggal 31 Agustus ini, si rent revenue ini sudah boleh diakui nih ceritanya sama si Uhura, sebesar 3.800. Nah, sekarang berarti kita tinggal membalik aja si unearned revenue ini, kita hilangkan menjadi di debit, ya. Dan sekarang kita bisa mengakui rent revenue-nya sebesar 3.800. Oke. Ya. Sorry Kak, tadi ada informasi ini ya, rent revenue udah dikerjain. Oh, nggak ada. Nah, tapi di sini makanya kita harus jeli gitu ya. Ini tuh kira-kira transaksinya accrual atau deferral. Jadi sebelumnya kita tuh harus tahu dulu kira-kira transaksi yang terkait dengan journal adjusting ini apa sih? Gitu. Jadi kita harus paham juga nih sama kalimat unearned rent revenue was earned. Ya kan? Berarti sebelum di tanggal 31 Agustus, katakanlah mungkin tanggal 1 Agustus, tanggal 10, kita nggak tahu kapan.
Tapi katanya dia sebelumnya pernah menerima unearned sebesar 3.800. Nah, sekarang di tanggal 31 ini, ya kita asumsiin si unearned itu sudah bisa kita akui sebagai rent revenue. Gitu. Oh, itu asumsinya karena ada tulisan was earned ya, jadi performance Ya, payment was belum earned. selesai. Ini dia kata kuncinya. Oke, thank you. Ya, clear? Udah ya. Oke. Selanjutnya untuk salaries and wages ya. Nah, ini juga sama nih. Katanya di sini ada gaji sebesar 375 yang belum dibayar tanggal 31 Agustus. Berarti kita tinggal mengakui aja di sini ada expense dan katanya ini belum dibayar, ya berarti kita harus akui sebagai liability, salaries and wages payable. Nilainya udah sesuai ya, tinggal dimasukin aja $375. Ya. Oke. Terus dan yang terakhir rental of 800 due from tenants. Nah, ini kebalikannya dari nomor 4 tadi, ya. Kalau nomor 4 tadi sebelumnya kita udah dapat cash pada unearned ya di sini. Nah, kalau di nomor 6 ini sebelumnya itu belum pernah ada apa-apa. Belum pernah ada transaksi yang dicatat. Ya, jadi mungkin telah ada persetujuan nih antara pemakai rent-nya dengan kita ya, si Uhura itu untuk menyewakan katakan apa kamar gitu ya. Nah, cuma kan kalau sebelumnya kalau misalkan kita hanya deal aja, kalau deal aja itu kan nggak ada namanya transaksi ya kan? Kita juga nggak bisa mengakui unearned dan kita juga nggak bisa mengakui cash gitu karena mereka belum bayar. Ini bedanya antara nomor 6 dengan nomor 4. Makanya nomor 6 ini yang terakhir kita tinggal mengakui AR aja, akun receivable pada rent revenue. Dan kenapa kita udah boleh mengakui rent revenue di sini? Karena kita udah melaksanakan kewajiban kita, yaitu memberikan jasa sewa kepada si customer. Tuh. Oke, untuk materi adjusting ini ada yang mau ditanya? Masih aman sih, Kak. Oke, aman ya. Oke, kita masuk ke problem 2, ini mengenai income statement. Oke. Oke, di sini sebenarnya ada catatan mengenai konten atau format dari income statement ya. Ini ada banyak sebenarnya, jadi kalau misalkan mau bahas materi dulu, kayaknya kekelamaan ya. Tapi yang paling utama itu adalah kalau misalkan basicnya, kalau misalkan untuk income statement, itu selalu dimulai dari revenue. Bisa sales atau service, tapi kebanyakan memang sales revenue. Lalu dikurangi dengan COGS-nya dan berbagai macam expense-nya. Kita langsung masuk aja ke soalnya. Oke, di sini katanya ada banyak balances dari buku accounting si PT Komak ya pada tanggal 31 Desember 2024. Oke. Dan di sini ada beberapa additional information ya. Oke, kita langsung aja bikin dari income statement-nya. Untuk income statement, profit atau financial position dan cash flow itu selalu harus dibikin judulnya ya. Jadi PT-nya, dan ini jenis financial statement-nya apa, dan ini untuk periode kapan. Nah, untuk income statement atau profit or loss, itu selalu dimulai dari sales atau revenue. Dan nilai sales ini harus kita buat net. Harus kita buat net dari ini ya, ada sales, ada discount, allowances, dan return. Jadi nilai sales ini harus bersih dari discount, ada allowance-nya dan return-nya, jadi harus dikurang-kurangin. Nah, kebetulan kalau di sini nggak ada ya allowance dan return-nya dan discount-nya nggak ada. Jadi kita tinggal bisa masukin aja nih untuk sales-nya, sales revenue katanya senilai 1.280.000. Ya, kita tinggal masukin. Oh, ternyata ada deh. Di sini ada ya. Di sini ada sales return-nya, katanya di sini ada 150.000. Sales return-nya di sini ya. Nih. Sales return-nya 150.000 dan ada sales discount sebesar 45.000. Nah, sekarang kita dapat sales net-nya sebesar 1.085.000. Dapat dari 1.280 dikurangi 150 dan dikurangi 45.000. Nah, dapat nilai sales net-nya. Nah, sekarang kita harus kurangi dengan COGS. COGS-nya pasti juga stated di sini kita dikatakan katanya 621.000. Nah,
sales dikurangi COGS, kita dapat gross profit. Ya, jadi keuntungan laba kotornya, laba kotor. Lalu, nah, untuk expenses itu biasa dibagi menjadi 3. Ada selling expense, terus general and administrative, dan yang terakhir itu adalah other income and expense. Untuk selling expense ini biasanya terkait dengan expense yang berfungsi untuk menjual. Ya, contohnya di sini kayak misalkan depreciation. Nah, depreciation ini juga dibagi-bagi macam ya. Untuk equipment-nya apa nih? Apakah equipment-nya ini berguna untuk selling atau equipment-nya ini berguna untuk office? Contoh equipment yang buat selling kan kayak mesin kasir gitu ya. Itu kan ditaruhnya di toko, bukan di kantor. Ya kan, terus juga outlet buildings itu kan untuk toko, berarti untuk penjual gitu kan, depreciation untuk masuknya ke selling. Nah, terus ada advertising juga, itu kan expense untuk selling, ada entertainment juga, dan ada commission atau misalkan kayak misalkan kalau di dealer gitu ya, ada sales. Nah, sales kan biasanya nggak cuma dapat gaji, tapi dia juga dapat komisi kalau misalkan dia berhasil menjual barang-barang ya kan. Nah, dan gaji pun kalau misalkan gajinya itu untuk siapa nih? Apakah gaji untuk office workers atau gaji untuk pekerja yang ada di toko? Nah, itu biasanya di soal itu nanti dipisah gitu, dan kalian tuh harus masukin satu-satu. Nah, yang lain-lain yang sekiranya nggak masuk untuk selling, itu masuk ke G&A atau General and Administrative. Contohnya kayak insurance, ada juga utility, terus juga ada office supplies. Oke. Nah, sekarang kita tinggal cari nih untuk selling expense-nya berapa. Nah, untuk di soal ini kebetulan selling expense dan administrative expense-nya itu nggak di breakdown, jadi emang langsung stated aja. Di sini katanya selling expense-nya itu 194.000 dan administrative expense-nya itu adalah ini ya, 97.000. Ya, tinggal kita masukin aja 194.000 dan 97.000. Nah, terus sekarang kita tinggal mencari nih other income and expense-nya. Ya. Di sini other income-nya kita ada katanya di sini ada loss from impairment of plan asset. Ya. Jadi impairment of plan asset ini sebenarnya kayak semacam adjusting sebuah plan asset yang mengalami penurunan nilai pada market value-nya. Ya, jadi kalau misalkan contohnya itu misalkan building dibeli harganya 100 juta gitu, tapi karena ada beberapa kerusakan, nilainya di pasar nggak mungkin 100 juta, nilainya 90 juta. Berarti ya di situ ada loss on impairment 10 juta gitu contohnya. Nah, di sini katanya loss from impairment itu nilainya 120.000, dan di sini kita juga ada interest revenue nih. Interest revenue sebesar 86.000. Ya. Jadi sekarang untuk mencari operating income ya. Operating income itu adalah gross profit dikurangi berbagai expense dan ditambah other income-nya. Interest revenue di sini bersifat sebagai income ya. Nah, jadi operating income-nya adalah 464.000 dikurangi 194, dikurangi 97, dikurangi 120 dan ditambah 86.000. Dapat menjadi 139.000 untuk operating income. Ya, sesuai yang ada di sini ya. Operating income ini bisa juga disebut sebagai income from operations atau juga EBIT ya, earnings before interest and tax. Ya. Oke, nah selanjutnya setelah kita dapat EBIT ya atau operating income, kita masukin interest expense. Ini memang biasanya selalu begitu ya. Jadi setelah operating income, terus kita masukin interest expense atau financing cost bisa disebutnya. Nah, interest expense-nya di sini katanya 60.000. Udah, tinggal kita masukin aja. Interest expense sebesar 60.000. Berarti kita dapat income before tax sebesar 79.000. Dari 139.000 dikurangi 60.000. Oke. Sekarang udah dapat income before tax atau bisa kita bilang EBT. Ya, kalau tadi kan EBIT, terus kita udah masukin interest, jadi sisa EBT. Earnings before tax. Nah, sekarang income tax. Nah, untuk tax ini atau pajak itu tergantung dari soalnya. Ada yang memberikan pernyataan langsung berupa nominal, atau juga ada yang bisa memberinya sebagai rates ya, interest rates. Nah, untuk interest rates-nya ini selalu dikalikan kepada income before tax, jangan ke operating income. Ya. Jadi income before tax-nya katanya 79.000 dan kena efektif interest rates-nya adalah 34%.
Jadi teksnya sebesar 34% dari 79.000 ini. Itu senilai 26.860. Ya. Nah, setelah dikurangi teks ini, berarti kita dapat nih income from operation sebesar 52.140. Ya, dari 79.000 dikurangi 26.000 ini. Nah, untuk angka 1 biasanya kalian juga ditambah ini, ada loss on discontinued operation. Ya. Nah, loss on discontinued operation ini itu tuh ya sebenarnya dari katakanlah divisi perusahaan yang biasanya ditutup. Mungkin ya karena udah nggak profitable gitu ya. Nah, tapi discontinued operation ini nggak selalu loss, karena juga ada gain. Bisa menghasilkan gain. Dan dia juga kena pajak. Jadi kalian harus lihat nih, apakah uh, disclosing dari operation ini udah net of pajak atau belum. Nah, kalau di sini katanya itu dia mendapatkan loss ya sebesar 7.500 dan belum bersih dari pajak, masih pre-tax. Nah, berarti sekarang kita harus mengaplikasikan tax pada loss-nya dari disclosing ini. Nah, notes yang harus kalian ingat itu adalah baik gain ataupun loss, tax ini sama-sama mengurangi dari efeknya. Jadi kalau misalkan dapat gain sebesar 7.500, berarti gain itu akan berkurang karena gain itu kena pajak. Dan kalau misalkan ini kena loss, kalau misalkan dia loss, walaupun dia loss, pajaknya itu bersifat mengurangi loss-nya. Jadi bukan menambah loss-nya, tapi mengurangi loss-nya. Makanya di sini hitungannya itu adalah 1 dikurangi 0,34 dikali 7.500. Atau bisa kalian hitung dulu teksnya misalkan dengan 0,34 dikali 7.500. Ya. Ini saya berarti 2.550. Nah, bukan berarti 2.550 ini ditambahin ke 7.500. Enggak. Tapi 7.500 dikurangi 2.550. Ya, jadi ini kayak ada semacam insentif dari pemerintah bahwa kalau misalkan ada loss, jadi loss yang harus diakui itu enggak sebesar itu. Oke. Nah, terakhir setelah kita dapat dari from operation-nya, kita juga dapat dari discontinued operation-nya, kita bisa akui net income sebesar 47.190. Oke. Nah, terakhir ini OCI. Nah, OCI ini sebenarnya itu adalah, OCI ini apa sih? Jadi OCI ini adalah pendapatan perusahaan yang bukan dari operasi perusahaan. Operasi itu maksudnya operatingnya ya, operating activities-nya, dan juga bukan dari suntikan dana dari investor. Oke. Kayak contohnya yang paling sering itu adalah kayak ini, unrealized gain on investment. Ya, tapi nggak semua investment juga masuk OCI. Kenapa? Karena investment itu sebenarnya ada umumnya untuk kalian di AK1 itu investment ada dua. Ada trading investment dan ada non-trading atau IFS, available for sale. Ini sebenarnya materi yang akan diajari di AK2 ya, tapi di sini ada masuk di AK1. Nah, untuk investment trading, ya kalau misalkan kalian nemu gain on investment trading, itu kalian masukin ke other income di sini, dan dia masuk ke net income. Ya, tapi kalau misalkan dia investmentnya non trading atau IFS, available for sale, itu masuknya ke OCI. Ya, kalau dari notes gua di sini tuh nggak cuma nggak cuma investment aja, tapi ada juga kayak misalkan revaluasi atau revaluation gitu kan. Terus ada juga kalau misalkan translation adjustment itu untuk perbedaan kurs. Jadi misalkan perusahaan dapat uang tapi berupa dolar gitu. Terus setelah sekian lama dolarnya berubah nilainya dan kita harus adjust ke rupiah itu berapa. Ya itu terlalu advance sih. Tapi yang paling sering keluar itu adalah investment, non trading dan trading. Oke. Itu tadi OCI item semua kayak berarti ya? Kenapa? Itu barang-barang di OCI semua tadi ya? Kayak revaluasi gitu. Okay. Ya, revaluasi. Biasanya yang paling sering keluar tuh untuk AK1 revaluasi dan juga unrealized gain on investment, IFS. Ya. Kecuali ini ya, kalau trading dia masuknya ke other income. Ya, atau biasa juga untuk trading ini bisa disebutnya FVTPL. Kalau non trading
Bisa disebutnya juga FVOCI. Oke. Nah, terakhir untuk EPS. Nah, ini EPS itu dia punya rumus ya. Rumusnya itu adalah net income, ya, net income dikurangi preference dividends dibagi ordinary shares yang outstanding. Nah, kita lihat nih additional information-nya seperti apa. Oke, ini tadi nomor 3 udah masuk ya ke OCI. Nah, terakhir nomor 4, katanya dia punya 100.000 shares dan nggak ada dividen yang dideklarasikan selama 2024 ini. Jadi, net income ini, dia akan langsung semuanya masuk ke ini ya, return earning. Ya, jadi sebenarnya kalau mungkin sedikit bahas lagi ya. Ini net income itu kan laba dari perusahaan. Dan logikanya kalau lu punya usaha, lu punya bisnis, labanya itu mau dipakai buat apa sih? Antara lu pakai buat diri lu sendiri dan juga reinvest atau ngemodelin balik dari usaha lu kan. Nah, jadi net income itu memang biasa dialokasikan kedua hal, ke return earning ya menjadi modal dan dividen. Dividen ini ibaratnya kan membagikan hasil gitu ya, penghasilan tambahan ke investor gitu. Oke, nah terus katanya di sini karena nggak ada dividen berarti semuanya masuk ke return earning. Nah, untuk EPS tadi rumusnya itu ini ya, net income dikurangi preference dividends. Nah, katanya nggak ada preference dividends, jadi full net income dibagi ordinary shares outstanding-nya berapa? 100.000. Jadi 47.000 dibagi 100.000 dapat 0,47 sekian. Oh ya, dan di sini bukan semua dividends ya, hanya preference dividends. Oke, bukan. Jadi kalau misalkan ada ordinary dividends itu nggak masuk hitungan sini. Oke. Ada yang mau ditanya dulu nih sampai sini? Masih aman kayaknya, Bang. Oke. Kalau misalkan gua ngejelasin ini kecepatan, bingung, bilang aja ya. Kak, boleh tanya nggak? Oh ya, boleh, boleh. Kan tadi rumus IPS itu harus dikurang preferred dividend dulu ya. Kalau misalnya di soalnya itu nggak diketahui preferred dividennya gimana? Kalau nggak diketahui berarti asumsinya nggak ada. Nggak, berarti langsung dibagi aja nggak sama yang saham beredar itu? Ya, sama kayak gini rumusnya. Ya, 47.190 dibagi 100.000 itu jumlah saham yang beredarnya. Oke, Ya, makasih. jadi langsung dibagi aja. Kak, izin nanya juga ya. Ya. Kalau misalnya ada preference share itu maksudnya uh, itu dikurang tuh maksudnya dikurang sama kayak preference share yang beredar atau kayak value-nya? Sorry, yang gimana nih? Maksudnya dikurang sama kayak banyak kayak preference share yang beredar atau sama value-nya? Gue jelasin aku. Dikurang sama dividen. Ini kan net income dikurangi preference dividends dibagi yang di bawah yang dibaginya. Yang dikurang yang di atas itu. Yang preference dividen. Ya misalkan preference share-nya kayak di 10.000. Itu maksudnya dikurang kayak dia dari 10.000 dikurang atau kayak value dari 10.000 shares yang beredar itu? Oh, value-nya. Value dari dividends. Biasanya kalau dividends itu emang ya, misalkan ada 10.000 preference dividend, terus dibaginya misalkan 2 dolar gitu per preference dividend. Berarti dikuranginya sama 20.000. 2 kali 10.000. Bukan 10.000 lembarnya. Karena dividends itu selalu berupa jumlah uang. Ya. Kak, Gitu. mau nanya juga. Ya. Oh, dividen itu per lembar kayak saham ya? Kirain langsung kayak preference dividen 10.000 kayak dividen yang disisihin dari return earning gitu. Bukan ya? Kenapa? Sorry. Preference dividen itu bentuknya kayak saham gitu ya berarti ya? Lembar-lembar Enggak, gitu. cash. Nah, enggak, sebenarnya gini, dividen itu sendiri, mau preference mau ordinary, itu ada 2 jenis. Cash dividend dan share dividend. Ya, dua-duanya bagi investor sama-sama menguntungkan. Kayak lu dapat, kalau misalkan dapat cash dividend, berarti lu dapat cash, lu dapat duit cash.
Kalau misalkan dapat share dividen, berarti lu dapat share tambahan, berarti lu punya modal tambahan lagi buat di perusahaan itu kan. Nah, tapi yang dihitung di sini berarti adalah cash dividends, cash preference dividends, gitu. Oke. Nah, ada lagi? Oke. Untuk OCI ini aman ya, karena biasanya agak keseleo di sini nih, mana yang masuk OCI dan mana yang masuk net income. Biar ya. Oke. Kita masuk ke problem selanjutnya. Ini kita bahas mengenai financial position. Oke, nah kalau financial position ini sebenarnya biasanya lebih template, jadi kayak tinggal ibaratnya itu kayak tinggal masukin aja. Ya paling yang tricky dari soal financial position ini adalah kayak akun-akun yang harus di breakdown dan mungkin sebelumnya salah, yang harusnya dimasukin ke current asset, terus ternyata sebelumnya dimasukin ke non current, berarti kita harus adjust, harus kita pindahkan gitu ya. Sisanya paling ya ini aja sih, tinggal kita masukin aja. Oke, paling kita langsung masuk ke soal. Nah, jadi di bawah ini ada financial position items dari PT Bongbong untuk periode 31 Desember 2022. Nah, untuk financial position ini, seperti gue bilang, ini sebenarnya tinggal masukin aja sebenarnya. Kita tinggal bikin dua kolom, ya, aset, liability dan equity sebelah kanan, dan aset sebelah kiri gitu ya. Dan urutannya biasanya sesuai itu adalah dari current asset dulu, terus ke non-current asset, ya, baru di bawah non-current asset ini kita breakdown. Non-current asset ini sebenarnya terdiri dari 3 ya. Pertama ada PPE, ya, plant, terus property dan equipment, terus ada juga long-term investment, dan juga ada intangible asset. Oke. Nah, untuk current liability, ya nanti bakal kita bahas di satu-satu. Nah, sekarang untuk bagian current asset nih, kita tinggal cari aja nih, mana kira-kira yang masuk ke current asset. Yang paling clear untuk masuk current asset itu apa? Cash ya. Cash ini paling clear. Itu udah pasti masuk ke 15.000. Kecuali untuk cash ini, notes dari gua tuh adalah ada cash yang masuk ke investment. Ya. Biasanya tuh cash yang cashnya itu biasanya namanya itu adalah sinking fund. Jadi sinking fund ini masuknya ke non-current asset karena apa? Karena sinking fund ini adalah uang yang sengaja disisihkan bagi perusahaan untuk tidak dipakai. Gitu. Itu paling itu aja sih untuk cash itu. Sisanya kalau misalkan kayak ada piggy cash atau apa namanya cash in bank, itu sama aja, itu biasanya masuk ke current asset. Oke. Terus di sini kita cari lagi. Katanya di sini ada prepaid ya. Pak, Ya, kalau restricted cash itu sama nggak? ya, restricted cash itu sama kayak sinking fund. Jadi masukin ke investment Kan? juga ya? Ya, dia masuknya ke non-current asset. Karena yang nggak boleh dipakai sekarang. Oke. Oke, terus selanjutnya ada prepaid advertising. Ya, prepaid advertising juga tinggal kita masukin aja 5.000 ke current asset. Nah, terus ini ya, yang tadi investment for trading. Kenapa sih investment for trading ini masuk ke current asset? Ya sebenarnya sesuai namanya aja. Dia kan untuk trading. Jadi kalau misalkan ketika dia punya capital gain atau misalkan market value dari investment itu naik, ya, jadi dia bisa jual. Dan kalau misalkan nanti ketika harganya rendah dia bakal beli. Gitu, itu adalah konsepnya. Kenapa dia masuk ke current asset? Berbeda dengan yang non trading tadi. Yang non trading tadi, memang tujuannya itu adalah untuk kita tahan. Kita membeli saham dari perusahaan lain. Kita tuh maksudnya sebuah perusahaan ya. Kita sebagai sebuah perusahaan membeli saham di perusahaan lain. Tujuannya untuk kita mengontrol perusahaan itu, misalkan, biar kita punya kontrol. Nah, itu masuknya ke long term investment. Ya. Nah, terus investment untuk trading, ya kita tinggal masukin aja 12.000. Nah, kalau misalkan kalau lu ingat dari soal ASIS tuh ada
ada yang kayak ini ya, investment itu mencakup untuk trading sekian dan untuk non trading sekian. Nah, itu yang harus kalian pisah gitu. Salah satu contohnya. Nah, terus di sini juga ada inventory. Ya, inventory itu tinggal masukin aja 23.000. Ya. Nah, tinggal kita total current asetnya adalah 55.000. Nah, non current asset kebetulan di sini nggak ada long term investment nih. Ya, nggak ada investment untuk non tradingnya. Ya. Jadi di sini juga cuma ada PPI sama intangible asset. Nah, untuk PPI-nya kita cari land 150.000 ya, dan karena land ini nggak bisa didepresiasi, jadi dia nggak punya akun ACC Depre. Ya. Sekarang terus masuk ke building. Nah, building yang dimasukin selalu pada book value. Ya, ini building selalu masukin pada book value. Walaupun dia punya ACC Depre, jangan pernah langsung dikurangi sebagai net. Oke, building masukin sesuai book value-nya 90.000, lalu kita masukin ACC Depre-nya senilai 15.000. Dan ACC Depre ini memang mengurangi dari nilai dari building itu, tapi nggak boleh langsung dinetkan di financial position. Ya, ACC Depre-nya katanya di sini 15.000. Oke, dan dia bersifat kontra aset ya, aset kontra. Jadi aset tapi mengurangi nilai aset. Terus tinggal masukin equipment. Oke, di sini equipment katanya ada 65.000. Ya, dia juga sama kayak building, harus masukin pada book value-nya. Terus di sini ada ACC Depre-nya dari equipment sebesar 9.000. Oke, tinggal kita totalin yang PPI-nya ini dapat 281.000. Nah, untuk intangible asset, ya ini aset-aset yang nggak ada bentuknya ya, yang nggak terlihat secara fisikal. Ada kayak paten, ada goodwill, ada trademarks itu contohnya ya. Nah, untuk paten di sini kita tinggal masukin aja paten ya 45.000 sama goodwill-nya 48.900. Ya kita totalin jadi 93.900. Nah, terus untuk non current asset investment ya. Ini selain long term investment itu juga ada kayak tadi ya, special funds dan juga ada PPI for speculation sebenarnya. Kalau misalkan di soalnya nanti ada. Nah, PPI for speculation ini adalah PPI yang memang dibeli tapi tidak kita pakai. Tidak dipakai oleh perusahaan. Dipakainya ya untuk apa? Untuk spekulasi harga aja. Kayak contohnya kalau yang paling umum tuh kayak orang beli tanah gitu ya. Orang beli tanah ya untuk nggak dipakai, udah buat investment aja, buat nanti siapa tahu suatu saat mungkin akan dibangun tol gitu. Wah, harganya bakal naik tanahnya. Sama perusahaan juga gitu. Tapi itu syaratnya nggak boleh dipakai. Kalau misalkan dipakai, otomatis si tanahnya itu masuk ke PPI. Tuh. Kok Ya. aku tadi whisper aku ngeliat kayak ada jenis dua land gitu. Salah satunya kayak land for operation, sama satunya lagi aku lupa. Kalau land for operation tuh itu tetap non current asset kan, Kak? Iya. Ya, karena dia masuk ke apa? Karena jelas tujuannya adalah untuk operation. Ya. Atau kalau nggak lens misalkan untuk yang investment ini ya bisa juga lens for future use gitu ya. Tapi kata kuncinya adalah untuk masa depan, nggak dipakai sekarang gitu. Ini nulisnya itu di statement ini tuh ada urutannya gitu nggak sih, Kak? Urutan ininya. Iya. Sebenarnya kalau paling aman itu sebenarnya kan tergantung ini ya, kalau dosen tuh bilangnya sesuai dari standarnya ya, apa mengikuti IFRS atau US GAAP. Cuma yang paling aman mengikuti standar IFRS ya kalau nggak salah yang kayak gitu. Jadi dimulai dari current yang dulu. Mulai dari current. Yang paling aman tuh adalah mulai dari current dulu. Oke, yang karena paling jelas kayak cash itu kan udah paling jelas ya, nggak akan ada yang aneh-aneh gitu, kecuali misalkan dinyatakan cash included, misalkan ada cash in bank dan juga special fund itu dimasukin semua di dalam akun cash, berarti kan harus kalian adjust tuh. Nah, jadi paling aman pertama mulai dari current asset, terus non current asset. Dari non current asset ini kita breakdown jadi PPI, terus ada intangible asset, dan satu lagi kalau misalkan ada tadi long term investment gitu. Terima kasih, Kak. Ya, oke. Kak, Ya. kalau special funds itu contohnya kayak gimana? Kayak
Contohnya ya biasanya namanya kalau nggak special funds itu adalah sinking fund ya atau enggak restricted cash gitu. Biasa namanya kayak gitu. Dan tujuannya, Oke. nah kalau ditanya tujuan itu sebenarnya cash ini tuh sebenarnya yang ditahan, yang nggak boleh dipakai sama perusahaan. Karena apa? Karena jaga-jaga misalkan tahun ini nggak menghasilkan kas gitu, kita nggak menghasilkan kas. Nah, berarti kita harus menahan kasnya kan. Misalnya kas yang tahun lalu kita tahan, jaga-jaga kalau misalkan tahun ini nggak dapat laba kas gitu. Terus tapi kan setiap tahun ada aja misalkan liability yang harus dibayar, ya kan. Nah jadi sinking fund ini atau restricted cash ini, jadi sebenarnya itu jaga-jaga untuk ngebayar liability gitu. Oke, thanks Kak. Konsepnya kayak gitu sebenarnya. Oke, dari sisi aset ada yang mau ditanya dulu? Aman sejauh ini Kak. Aman ya untuk dari sisi aset. Oke, sebenarnya ada satu lagi ya, NCHFS ini kayak non-current asset hold for sale ya. Tapi ini nanti dia punya week tersendiri untuk UAS, jadi nggak akan gua bahas sekarang. Oke, selanjutnya kita masuk ke section liability. Nah, untuk section liability, biasanya yang paling familiar itu adalah account payable. Ya, akun dari CL itu yang paling familiar itu adalah account payable. Account payable itu most likely selalu masuk ke current liability. Beda dengan notes payable. Notes payable itu bisa masuk ke non-current liability, tapi dia juga bisa masuk ke current liability, tergantung si soalnya ngasih taunya kayak gimana. Tapi kalau misalkan dia nggak ngasih tahu, notes payable itu amannya kalian taruh di non-current liability. Itu perbedaannya antara account payable dan notes payable. Ya. Kalau bond payable itu lebih jelas di non-current liability. Kecuali juga sama, dia juga bisa aja kayak ada semacam porsi gitu ya. Oh, ada semacam porsi yang bond payable harus dibayar sekarang. Kayak contohnya utang, kalau mengenai utang jangka panjang ya, nggak mesti bond payable. Jadi utang jangka panjang kayak kalau kalian nge-KPR rumah gitu misalkan. Nge-KPR yang harus dibayar per bulan gitu. Nah, berarti kan misalkan KPR-nya 15 tahun. Nah, nilai 1 tahun ya harus dibayar sekarang atau 12 bulan itu kalian harus anggap sebagai current liability. Sisanya 14 tahun gitu misalkan. Itu dia klasifikasikan sebagai non current liability. Oke, itu aja paling sedikit materinya. Nah, terus sekarang kita masuk lagi ke soalnya. Di sini akun payable katanya 10.000 ya. Tinggal masukin aja nih, di sini udah ada angkanya. Terus ada interest payable, interest juga ini kan sesuatu yang udah pasti sekarang ya, karena interest itu kan berarti bunga. Bunga yang dibayar sekarang kan berarti adalah bagian dari utang yang dibayar sekarang. Berarti interest payable juga ada 500 di sini, ada di sini ya. Masuk interest payable. Terus ada salaries and wages payable juga dia most likely masuknya ke current liability ya, sama kayak interest. Terus ada juga tax payable. Jadi interest, salaries, dan tax payable ini biasanya kan memang utang yang memang harus dibayar cepat gitu. Karena nggak ada kan orang yang lu misalkan punya harus gaji tapi dibayar tahun depan, itu kan nggak mungkin gitu ya. Dan juga pajak gitu. Pajak kan dibayarnya ya per tahun, per periode. Nah, baru di sini. Nah, di sini pasti ada bond payable. Nah, di sini di tabelnya itu ada dikatakan bond payable yang berakhir atau yang due dalam 6 bulan. Ya, senilai 46.000. Nah, untuk bond payable yang di sini kebetulan kan ini langsung masukin nominal aja. Tapi kadang juga tuh kalian harus nyari sendiri nilai yang berakhir dalam periode terdekat itu ada berapa sih nilainya gitu. Jadi kalian nanti tinggal adjust aja berapa. Oke. Udah tinggal masukin semuanya. Total current liability-nya adalah 60.900. Tinggal dijumlah aja. Nah, oke, terus kita masuk ke non current liability. Nah, di sini notes payable katanya dia amount-nya belum ketahuan nih berapa. Berarti kita skip dulu. Ya, kita cari bonds payable, ada nggak bonds payable yang long term sifatnya. Tadi kan bonds payable yang short term ya. Nah, ini ya, bond payable yang long term. Nilainya 230.000. Due in 6 years. Kalau yang tadi due in 6 months. Ya, bonds payable due in 6 years 230.000.
Nah, ini kenapa gue dapat 242 nanti ya, bisa kita, nah, kita masuk ke equity dulu nih, karena kan notes payable-nya belum ketahuan berapa. Nah, equity-nya di sini, dia punya share capital ya, saham biasa, itu 67.000 ditambah return earning, sebesar 60.000. Return. Oke. Nah, paling mengenai share capital dan share capital ya, mengenai share capital itu kalau misalkan di soal ASTIS, seingat gue tuh ada contohnya kayak share capital yang dijual sekian ya, terus berarti kalian tuh harus masukin APIK. Kalau di sini kebetulan nggak ada APIK ya, atau secara premium. Jadi untuk share capital ini selalu ingat jurnal dari share issuance shares ya. Berapa? Misalkan shares itu dijual katanya at 5 ya. Market value-nya $5, tapi ada value-nya itu cuma 1. Sorry, cuma 1. Berarti kan di sini ada excess-nya berarti $4 ya per shares. Ya kan? Nah, ini yang harus kalian masukin sebagai EPIC nantinya. Tapi karena di sini nggak ada kebetulan, nah jadi nggak usah, jadi nggak jadi sebuah problem ya. Tapi itu biasanya tricky-nya di bagian share capital ordinary itu. Oke. Nah, bagian equity kan di sini katanya cuma ada share capital sama return earning kan. Nah, tinggal kita masukin aja dua-duanya dan kita totalin dapat equity-nya 127.000. Nah, sekarang ini notes payable-nya kan kita nggak tahu berapa ya. Berarti di sini juga logikanya sebenarnya kita nggak tahu berapa dong liability equity-nya, ya kan? Nah, tapi yang aturan utama dari akuntansi itu apa? Aset sama dengan liability tambah equity, ya kan? Berarti di sini harusnya sama dengan nilai aset yang sebelah kiri. 429.900. Nah, sekarang ini kan liability udah ketahuan. Total equity juga udah ketahuan. Sekarang tinggal kita cari non-current liability itu berapa sebenarnya kan? Nah, berarti kita cari dulu nih total liability-nya. Itu kan berarti total liability and equity dikurangi equity. Dapat total liability-nya doang. Ya, 429.000 dikurangi 127.000 nih, dapat 302. Oke. Nah, 302.000 ini kan termasuk antara CL dan NCL. Dan CL-nya kan udah dapat nih 60.900. Berarti dapat porsi yang untuk NCL-nya berapa? Tinggal kita cari aja selisihnya. 302 dikurangi 60.900. Dapat 242. Nah, 242.000 ini terdiri dari apa? Terdiri dari 230.000 dari bonds payable dan dari notes payable-nya. Udah, berarti tinggal kita cari notes payable-nya adalah 242.000 dikurangi 230.000. Dapat notes payable-nya 12.000. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya dulu? Pak, aku mau tanya. Ya. Rumus return earning kan maksudnya ending return earning kan beginning return earning ditambah net income ditambah dikurang dividen. Nah, itu net income-nya itu net income biasa kan, bukan kayak comprehensive income itu. Oh, ya, benar banget. Karena kalau OCI sebenarnya gini loh. Kan ibaratnya perusahaan itu bisa dapat laba dari mana? Itu dari net income dan dapat dari OCI, ya kan? Nah, dua-duanya ini logikanya kan kayak tadi gue bilang, kalau lu dapat laba, lu gimanain sih labanya? Lu masukin lagi jadi modal kan? Ya berarti sebenarnya mau net income, mau OCI, itu sama-sama nanti ujung-ujungnya bisa masuk ke equity, ya kan? Nah, cuma bagian dari mana? Kalau OCI itu biasanya bakal menjadi ACC OCI. Ya, kalau net income dia bakal menjadi RE, return earning. Makanya benar tadi ya, bahwa rumus dari ending RE itu sama dengan beginning return earning-nya tambah dari net income, ya kan, karena net income masuk ke RE kan. Nah, sekarang kalau misalkan ada dividen, ya berarti ibaratnya net income yang masuk ke RE itu berkurang gitu. Paling dividen gitu. Yang ACC OC itu berarti masuknya ke statement of changes in equity, Kak? Iya, masuk. Tapi nanti dia juga punya bagian lagi di sini nih. Di bawah return earning gitu misalkan. Nanti dia punya bagian juga. Dia Jadi punya tetap kelompok sendiri. dimasukin aja, Kak. Comprehensive Iya. income-nya itu ke equity. Iya, nanti juga masuk ke sini.
tinggal masuk aja. Tapi pisah dengan return earning Ya, atau dipisah. digabung? Harus Oh, dipisah. Namanya nanti di sini ATC OCI. Di atas total equity ya, di bawah return earning. Oke, makasih, Kak. Jadi biasanya untuk gitu. Nah, sebenarnya dari catatan gue ya. Nah, SOFP components itu bisa terjadi dari share capital, ya, common stock atau mau common mau preferred. Ada share premium, aka EPIC, ya, tergantung modusnya kayak gimana boleh. Terus dikurangi dengan treasury shares. Ya, treasury shares ini kontra ya, akun kontra. Jadi dia sifatnya mengurangi. Dan di sini ada ACC OCI itu biasanya. Nah, paling tambahan lagi dari gue, kalau share capital itu memang harus di-disclose ya dengan par value-nya berapa. Jadi di sini tuh misalkan ordinary itu misalkan harus kita tulis nih, misalkan at par-nya misalkan $2 gitu kan. Terus ada authorize misalkan 100.000 authorize, terus 80.000 issued gitu misalkan. Nah, cuma kan kalau di soal ini nggak ada ya. Di soal yang kita bahas ini nggak ada begini ya. Kita nggak tahu ada berapa yang di authorize, kita juga nggak tahu berapa yang di issue. Jadi nggak usah dimasukin, nggak apa-apa. Tapi kalau nanti itu harus dimasukin. Ya, ada apa kan bedanya antara authorized, issue sama outstanding? Kalian tahu nggak? Jadi kalau authorized itu ibaratnya jumlah lembar saham yang boleh dijual oleh perusahaan. Dan issued dan outstanding ini, kalau issued ya terutama, issued itu adalah jumlah saham yang terjual, dan kalau outstanding itu adalah jumlah saham yang beredar. Jadi beda ya antara issued dengan outstanding. Bisa kadang beda, tapi kadang juga sama. Ya. Jadi kalau misalkan gue bilang ada issued 100.000, berarti yang sudah terjual itu sebenarnya 100.000, tapi yang outstanding berapa? Outstanding misalkan 90.000. Berarti yang di luar yang gak dipegang sama gue itu 90.000. 10.000 mana? 10.000-nya gue pegang. Dipegang sebagai apa? Sebagai treasury shares. Makanya dia mengurangi equity. Gitu. Oke. Ada yang mau nanya lagi tentang liability equity ini? Aku mau nanya. Ya. Ini kan yang nggak diketahuin notes payable-nya kan tadi. Kalau misalnya yang nggak diketahuin, misalnya account receivable, tapi at the same time ada kayak additional information di bawahnya. Dia bilang katanya account receivable itu debit 25.000, kredit 5.000 sama 9.000 AFDA. Itu tuh maksudnya kayak kita harus ngapain ya dengan informasi tambahan itu? Oke, coba gue bikin ya tabelnya. Jadi gimana? Katanya ada AR berapa? Jadi dia bilang AR 25.000. Oke. Debit. Terus dia bilang kredit 5.000 sama AFDA 9.000. Kayak dia bilangnya tertulis aja kayak statement gitu. Oh, oke. Jadi gini, memang untuk AR dia tuh juga punya nilai ini ya, dia punya nilai kontra aset. Jadi mirip-mirip dengan PPI, dengan building. Kalau building dia punya kontra asetnya ACC Depre kan. Jadi dia mengurangi net dari buildingnya. Nah untuk KR dia punya kontra asetnya itu adalah ini tadi AFDA. Ya. Jadi kalau misalkan lu punya dikasih tahu nih AR sekian, ya AR-nya sekian. Ya. Terus di sini harus dikurangi sama less. Udah. Gitu. Nanti dapat AR net. Sama dengan nah, gitu. Biasanya kayak gini. Berarti kalau di kasus lo, tadi AFDA-nya berapa? AFDA-nya 9.000. 9.000 gitu ya. Nah, berarti kita cari dulu AR-nya berapa nih? AR kan nominal apa namanya? Akun normalnya itu kan di debit kan. Nah, berarti kita taruh debit nih akun AR itu adalah 25.000 dikurangi 5.000. Ya, AR-nya awalnya 20.000. Terus dia katanya dia punya AFDA sebesar 9.000. Udah berarti AR net-nya ini. Nah, AR net-nya adalah AR dikurangi AFDA 11.000 gitu. Oh, oke.
Oke, sama kayak ini ya. Kalau misalkan building, sebenarnya kalau mau building ditulis building net itu nggak apa-apa, tapi tetap harus ada ACCDP ininya. Jangan tahu-tahu tiba-tiba udah 90.000 ke 15.000, itu salah, nggak bisa. Kecuali kalau misalkan building, ACCDP terus kalian mau bikin di sini satu lagi building net gitu, boleh. Tapi menurut gue nggak usah. Kayak AR juga ini sebenarnya nggak usah tulis AR net, tapi langsung gini aja, ngomongin aja gitu. Oke, clear? Clear, Kak. Oke, ada lagi yang mau bertanya untuk SOFP ini? Aman sih Kak sejauh ini. Aman ya. Oke, sekarang kita masuk ke cash flow. Oke, paling kalau cash flow langsung gue bahas tentang metode direct ya. Jadi gini, metode direct itu sebenarnya kita tuh mau mengadjust net income. Jadi cash flow, bagian operating itu selalu tentang mengenai net income yang harus kita adjust. Ya, karena kenapa sih harus kita adjust? Karena ada beberapa item di net income itu sebenarnya non cash. Ya, jadi gini, kalau ketika kita punya net income 100.000, belum tentu kita dapetin kas itu 100.000 juga. Bisa jadi kas yang kita terima itu cuma 80.000. Ya, atau misalkan bisa jadi lebih tinggi juga, 120.000 gitu. Ya. Kenapa sih bisa terjadi kayak gitu? Karena adanya item non cash yang bersifat mengurangi atau menambahi net income. Contohnya kayak apa? Depreciation expense. Depreciation expense itu adalah expense yang mengurangi net income. Tapi apakah kita membayar net income? Kita membayar expense untuk depreciation? Enggak kan? Beda sama kalau katakan utilities expense atau rent expense. Itu kan benar-benar kita bayar dengan cash. Ya kan? Berarti di situ ada cash kita berkurang. Tapi kalau depreciation dia enggak. Kita nggak ngebayar cash apapun ke depreciation expense. Itu logikanya. Ya. Terus di sini juga sebenarnya ada beberapa addition terhadap net income. Nah, paling kita langsung masuk ke ini. Satu lagi deh. Kalau indirect, kalau metode indirect itu sebenarnya kita udah biasa dapetin net income-nya dulu, terus kita mengadjust ke akun-akun yang di atasnya. Ya, misalkan di sini nomor 4, ya. Kalau misalkan metode indirect, ya, kita tuh fokusnya dari bawah nih. Dari net income 179.500. Terus kita adjust yang atasnya satu-satu dari bawah, tapi ya kayak di sini apakah ada depreciation-nya atau enggak gitu. Tapi kalau misalkan direct, kita tuh mulai dari atas, dari sales-nya dulu. Kita dapat sales, terus kita masukin akun-akun yang hanya mempengaruhi kas gitu. Itu sebenarnya bedanya antara direct dan indirect. Oke. Di sini ada beberapa aturan yang nanti gue bakal bahas, kayak mana sih yang bakal ditambahin ke net income, mana yang dikurangi. Gitu. Oke. Oke, kita langsung bahas aja tentang soalnya ya. Nah, kalau cash flow itu, kalian tuh pasti dapat 3 hal. Pertama, income statement. 2, SOFP. Dan yang terakhir adalah biasanya selalu ada additional information. Oke, selalu ada kayak gini. Untuk additional information ya belum tentu ada. Tapi untuk yang 2 atas ini, income statement dan SOFP itu pasti selalu ada. Dan trikinya, hati-hati. Mana nih tahun yang awal, mana tahun yang sebelumnya, yang sekarang. Kadang bisa aja 2021 sebelah kiri, 2022 sebelah kanan. Gitu. Oke, nah, pertama, kalau operating session dari direct itu, kita tuh sebenarnya membagi antara aktivitas kas berdasarkan pihak-pihaknya. Kayak, kalau lu punya usaha kan pasti punya konsumen gitu kan. Kita punya customer. Berarti kita cari nih, uang yang berhubungan dengan customer tuh apa aja. Aktivitas yang berhubungan dengan customer tuh apa aja. Terus juga supplier, karena kita biasanya kan kalau misalkan mau beli inventory, berarti kan kita berhubungan dengan supplier, dengan vendor. Terus ada juga karena kita pasti harus membayar expense gitu kan, jadi kita fokus ke uang-uang yang untuk dibayar untuk expense. Terus juga untuk employee, nah employee ini walaupun kan employee ada salaries expense gitu contohnya, tapi tetap dipisah. Untuk cash flow ini harus kita pisah antara employee dengan operating expense biasa. Terus juga yang terakhir, 2 terakhirnya adalah interest, atau kita bisa bilang berhubungan dengan kreditor, ya kan, karena kita namanya usaha pasti ada aja yang ngutang gitu kan ke bank. Terus yang terakhir adalah
cash yang berhubungan dengan government, aka tentang taxes. Tuh. Kita bahas dulu pertama-tama dari collection from customers. Nah, seperti gue bilang tadi, kita tuh mulai dari awal, dari sales. Oke, kita masukin salesnya berapa. Nah, untuk sales, ini di sini kita stated ya, 350.000. Tinggal kita masukin aja ya, di sini ya, sebelah kiri. Oke. Nih. Terus, nah, adjustment-nya untuk sales, ya. Kalau misalkan, biasanya itu kan hanya AR ya, yang berhubungan dengan customer, hanya account receivable. Nah, kalau misalkan ada perubahan AR, berarti kan kita harus nge-adjust ke sales-nya gitu. Karena ibaratnya kalau AR itu, walaupun kita nggak nerima cash, dia kan tetap masuk ke sales gitu kan. Sedangkan yang kita fokus tuh, kita cuma mau fokus sama transaksi yang berupa cash. Gitu aja. Kenapa? Makanya kita harus adjust gitu. Nah, di sini aturannya itu adalah, kalau misalkan AR-nya itu berkurang, ya, selisih pengurangan itu kita tambahin ke sales. Ya. Tapi sebaliknya, kalau misalkan AR-nya itu bertambah, selisih pertambahannya itu kita harus kurangi ke sales. Nah, sekarang kita lihat nih akun AR-nya kayak gimana. Akun AR-nya, ini ya, awalnya dia punya 69.000, akun receivable, terus AR-nya naik jadi 94.000. Berarti selisihnya berapa? 25.000 kan? Nah, sesuai dengan yang aturannya di sini, kalau misalkan AR-nya naik, berarti kita harus dikurangin ke sales. Jadi 350.000 dikurangi 25.000. Dapat receive from customer 325.000. Nah, sekarang selanjutnya, payment to suppliers, payment ya, sifatnya payment. Untuk semua yang sifatnya payment, sebenarnya untuk ngafalin adjustment-nya itu, tinggal kita balik dari yang customers. Oke? Nah, kalau customers, AR ini kan CA ya, current asset. Jadi kalau untuk current asset, kalau untuk cash yang sifatnya collection, penerimaan, hukumnya itu berbanding terbalik. Kalau misalkan CA-nya berkurang, ya, berarti ditambahin. Kalau misalkan CA-nya bertambah, berarti dikurangin. Nah, untuk segala payment ini, hukum itu dibalik. Ya, aturan itu dibalik. Setiap pertambahan dalam CA, kayak inventory di sini, terus ada prepaid expense, itu kita tambahin ke akun yang awalnya. Apakah COGS atau operating gitu. Sedangkan untuk liability, itu baru kebalikannya. Setiap pengurangan di liability, itu ditambahin ke pengeluaran ini. Nanti baru di akhir-akhir, di sini, di yang hijau-hijau ini, baru kita minuskan. Minus itu sebagai tanda bahwa ini sebuah pengeluaran, bukan pemasukan. Oke, kalau pusing, kita langsung ini aja dulu ya. Masuk ke soalnya. Nah, untuk suppliers, pertama untuk suppliers, itu berarti kan tentang COGS. Ini kayak gue bilang tadi ya, kalau metode direct itu kita sebenarnya nge-adjust satu persatu. Tadi bagian sales kan udah nih 350.000. Sekarang kita masuk ke bagian COGS. Gitu. COGS-nya berapa? 110.000. Ya, masukinlah 110.000 di sini. Nah, di sini minus atau plus. Nah, sebenarnya ada dua jenis pengerjaan. Ya, cara pengerjaan gue, di sini gue buat plus dulu semuanya. Setiap pengeluaran gue bikin plus, gitu. Biar gampang. Ya, tapi bisa juga kalau misalkan kalian nemu caranya, kalau di sini bakal ditulis 110.000, gitu ya. Ya, terus, nah, sekarang masuk ke adjustment-nya nih. Adjustment untuk COGS itu ada apa aja? Nah, di sini ada inventory dan AP. Berarti kita lihat dulu nih, inventory-nya kayak gimana dan AP-nya kayak gimana. Ya, inventory-nya ya, naik ya, dari 175 ke 210. Berarti naiknya berapa? 35.000. Ya kan? Terus kalau aturannya di sini apa? Aturannya kalau misalkan increase inventory, berarti kita tambahin ke COGS-nya. Berarti 110.000, ya ditambah 35.000. Terus tapi kalau kalian mau cari cara ngerjainnya yang terbalik, berarti di sini minus 35.000. Oke. Nah, sekarang inventory udah, masuk ke AP-nya. Account payable-nya. Account payable-nya di sini nambah ya, dari 70 ke 82, berarti naik 12.000. Nah, karena naik, berarti di sini harus dikurangin ke COGS-nya. Ya, minus 12.000. Nah, terus kalau misalkan kalian mau ngerjain caranya terbalik, berarti di sini plus 12.000. Kalau udah deh, sekarang tinggal tambahin aja 110 dikurangi 12 ditambah 35, hasilnya kan plus ya, plus 133. Nah, baru di sini kalau cara gua, ya,
setelah hasilnya plus 133 baru gue di sini gue minusin minus 133 gitu. Jadi tambah dulu dengan biasa 110 min 12 ditambah 35 sampai dengan 133 baru gue minusin di sini. Tapi kalau misalkan kalian ngerjain pakai cara yang kiri, berarti tinggal di sum biasa aja. Gak usah diminusin lagi karena bakal udah jadi minus. Nah, ya kan sama. Ini senyaman kalian mau cari ngerjain pakai yang ini, yang kanan, atau ngerjain yang kiri. Bebas. Oke. Ada yang mau nanya langsung potong aja nggak apa-apa ya. Oke, nah terus kita lihat dari catatannya. Nah, supplier sudah, sekarang kita masuk ke operating expense. Ya. Di sini operating expense-nya 51.500. Nah, tapi harus kalian lihat nih di sini. Operating expense-nya katanya ada apa aja sih? Jadi di sini ada salary expense, ada depreciation, dan ada losses. Nah, ini tuh harus kita keluarin semua, harus kita hilangin semua dari operating expense. Kenapa? Satu, untuk salary expense, seperti tadi gue bilang, untuk salary expense itu kan masuknya ke employee, ya kan? Cash payment for employee. Dia punya bagiannya sendiri nanti. Makanya harus kita keluarin, harus kita kurangin. Depreciation, seperti gue bilang di awal, depreciation itu adalah expense yang sifatnya non-cash. Kita nggak bayar apa-apa untuk depreciation. Makanya itu dia nggak boleh masuk sama sekali. Ya. Terakhir, loss from building sales. Nah, building sales itu kan masuknya ke bagian investing ya, investing activities. Nah, ini juga makanya dia nggak boleh masuk. Ya, karena nanti berhubungannya di bagian investing activities. Nah, sekarang kita cari dulu nih operating expense yang boleh dimasukin itu adalah ini ya. Nah, ini adjustment-nya. Operating expense awalnya 51.000 dari sini sebelah kanan ini ya. Operating expense-nya 51.500. Ya, terus kita kurangin semua yang tadi termasuk di dalamnya, ada salary, ada depreciation, dan ada loss on sale. Jadi sekarang operating expense yang bisa kita pakai itu adalah 35.000. Kita masukin 35.000 ke sini. Nah, sekarang untuk adjustment-nya, kita lihat nih, adjustment untuk operating itu ada apa aja? Ada prepaid expense dan accrued expense payable. Ini biasanya yang paling masuk. Nah, hukumnya dia karena payment berarti sama kayak suppliers ya. Setiap penambahan di aset itu berarti dia masuk yang ditambahin. Dan kalau misalkan setiap penambahan dari liability-nya atau payable-nya itu berarti mengurangi dari operating expense ini. Oke. Nah, kita lihat untuk prepaid-nya gimana. Nah, prepaid expense-nya dia naik ya dari 20.000 ke 25.000. Karena naik berarti kita tambahin ke operating expense-nya nih. Ya, nambah 5.000. Oke. Nah, terus untuk accrued expense-nya kita lihat nih accrued expense-nya gimana. Untuk accrued expense-nya dia menurun. Nih, dari 21.000 berkurang ke 17.000. Berarti berkurang 4.000 kan. Nah, karena dia liability, kalau dia berkurang berarti kita tambahin. Ya, tambah 4.000. Nah, kita totalin payment for payment for operating expense-nya adalah kita totalin jadi 44.000. Terus kita minusin sebagai tanda bahwa dia itu pengeluaran. Oke. Operating expense selesai. Belum ada yang mau nanya nih sampai sini? Tadi boleh diulang nggak Kak yang accrued sama prepaid expenses? Oke. Untuk yang accrued, ya, jadi sebenarnya gini, aturannya kalau misalkan, ini kan payment ya, untuk setiap payment, aturan untuk adjusting-nya itu adalah setiap penambahan dari aset, ya, kayak prepaid itu kan aset ya, karena aset kan, setiap penambahan dari aset itu dia harus menambahin ke sini, tambahin ke operating expense-nya. Dan setiap pengurangan dari, setiap penambahan dari yang payable, yang liability, kayak AP, ya kan, bisa juga accrued expense payable, itu tambahin ke
expense-nya juga. Dikurangin ke expense-nya. Gitu loh. Paham nggak sampai sini? Paham. Thank you. Nah, gitu aturannya. Paling itu aja yang harus dihafalin aturan dari payment. Kalau collection, kebalik untuk ininya, AP-nya. Untuk AR-nya, untuk CA-nya. Gitu. Paling kalau, ya? Maaf. Kalau misalnya kan kita pengen nyari kayak payment for operating expenses. Nah, tapi di soalnya itu nggak ada diketahuin salah satunya gitu. Misalnya nggak diketahuin prepaid expense-nya, cuma diketahuin yang accrued payable-nya. Itu berarti langsung aja dioperasikan ke accrued payable-nya. Nggak usah, berarti dibiarin aja gitu yang prepaid expense-nya walaupun nggak ada. Iya, kalau misalkan nggak ada informasinya, ya berarti nggak usah dimasukin. Itu aja. Berarti nggak ada pengaruh. Sama kalau misalkan prepaid-nya ada tapi nggak berubah nominalnya dari tahun ke tahun, ya udah berarti nggak ada perubahan kan. Kata kuncinya adalah increase in, berarti kan perubahannya, selisihnya gitu. Dan decrease in. Kata kuncinya di situ sih. Clear? Clear, Kak. Oke. Bagian operating clear ya. Nah, sekarang bagian employees, kita masuk ke employees. Nah, employees ini ya, salaries expense. Selalu dimulai dengan salaries expense awalnya. Tadi salaries expense-nya di additional information nilainya 11.000. Udah tinggal kita masukin. Nah, berarti terus di sini ada nah kalau misalkan untuk 3 yang terakhir ini menurut gue ini lebih gampang ya. Karena nggak ada akun adjustment yang berupa aset, kecuali mungkin ada aja prepaid salaries gitu kan. Tapi kan itu jarang banget ya ada prepaid salaries. Gaji di muka kan jarang banget. Paling kalau ada ya salaries payable gitu. Nah, makanya untuk employee, interest dan taxes ini sebenarnya ya udah kayak kalau employee awalnya salaries expense, adjustment-nya berarti salaries payable, interest juga berarti interest payable, tax dan berarti tax payable gitu. Terus kita tinggal hafalin aturan-aturannya deh. Kalau decrease berarti kita tambahin, kalau misalkan increase berarti kita kurangin gitu. Nah, sekarang masukin ya untuk employees, salaries expense-nya tadi 11.000. Terus salaries payable-nya gimana nih kondisinya? Salaries payable-nya awalnya 0 ya. Ya, di 2021 tuh 0. Terus di 2022 naik jadi 500. Karena naik berarti kita kurangin, ya kan? 11.000 dikurangi 500 jadi 10.500. 10.500-nya kita kasih minus di depan. Jadi biar minus 10.500. Menandakan itu pengeluaran. Interest juga sama. Ya, interest kita cari interest expense-nya berapa? Masukin ya kan interest expense 1.500. Masukinlah 1.500. Terus interest payable-nya gimana? Interest payable-nya ini ya, dari 500 ke 200 berkurang, ya kan? Berkurang 300. Karena berkurang berarti kita tambahin. Karena ini kan liability ya. Kita tambahin ke 1.500 jadi 1.800. Terus kita kasih minus. Dan udah. Dan yang terakhir tax, pajak. Pajak gimana nih bayar pajaknya? 7.500 pajak. Ya kan masukin. Terus tax payable-nya gimana? Tax payable-nya dari 1.000 nurun ke 500. Jadi berkurang 500. Karena berkurang kita tambahin. Nah, udah deh. Nah, ini kan paling ribet kan operating ya biasanya ya, paling susah. Investing juga sih. Nah, cuma kalau kalian notice dari tadi, seperti gue bilang ya, itu awalnya mulai dari awal. Kita mulai dari sales dulu, ya kan, di sini. Tuh, terus kita masuk ke COGS, ya kan, masuk ke COGS. Nah, terus kita masuk ke operating expense, ya kan. Nah, terus untuk salaries expense, karena memang salaries biasa di income statement itu masukin ke operating, ya berarti kita masukin setelah operating aja gitu. Nah, terus kan kita dapat nih income from operation-nya, ya kan. Kayak tadi kita dapatnya ini EBIT gitu kan. Nah, setelah EBIT kita dapat interest expense, kita harus bayar interest gitu. Masukin interest-nya, terus masukin juga lagi income tax-nya gitu. Jadi kalau misalkan kalau menurut gua untuk operating ini semua akun-akun ini kecuali yang sifatnya hasil ya. Kalau hasil kan kayak gross profit, income from operation, income before itu kan nggak masuk. Tapi untuk yang lain-lainnya, sales-nya, terus COGS-nya, expense yang lain-lain, itu pasti masuk ke sini. Jadi kalau misalkan kayak, ini nggak balance ya, berarti ada akun yang lu lupa masukin.
Nah, terus kayak adjustingnya juga kita mulai dari akun receivable, ya kan, udah masuk. Prepaid expense masuk nggak tadi? Prepaidnya ada tadi ya. Prepaid masuk di operating, ya kan. Terus ada inventory juga udah masuk di supplier. Terus udah current asset ya. Karena kan operating ini isinya apa? Net income yang di-adjust ke CA dan CL. Itu cara ngingetnya. Nah, terus current liability-nya juga tadi AP udah masuk ya kan? AP udah masuk di supplier. Nah, terus accrued expense sudah masuk di mana nih? Accrued expense udah masuk di operating. Salaries payable juga udah masuk di employee. Income tax sama interest ya ada di bawahnya gitu. Masuk semua kan? Ya karena setiap perubahan di CA dan CL pasti dimasukin. Tuh. Jadi untuk make sure kalau misalkan kalian pengerjaannya udah sekiranya udah benar atau belum, itu metode yang bisa dilakuin ya. Pastiin semuanya akunnya udah dimasukin. Ada yang mau tanya nih bagian operating? Nggak ada ya? Oke. Nah, sekarang masuk ke cash flow from investing activities. Kalau investing ini, ya, ini tuh biasanya hanya dua isinya. Purchase of fixed asset dan sell of fixed asset. Gitu aja, jual beli fixed asset. Nah, cuma fixed assetnya kan mungkin ada banyak ya. Ada land, ada equipment, ada building, ada juga kayak misalkan investment gitu. Contohnya bisa juga long term investment. Ya, jadi cuma intinya hanya tentang jual belinya aja gitu. Oke. Selanjutnya, nah kita lihat nih fixed asset. Fixed assetnya dari si PT Facial ini gimana? Pertama, ada penambahan di vehicle. Ya, vehicle, kendaraannya dia bertambah dari 0 ke 50.000. Berarti kan dia baru membeli kendaraan kan. Nah, tapi lihat nih, dia membeli kendaraannya ini secara kas atau bukan? Ya. Kalau kita lihat di sini nih, vehicle purchases made on December 31st with issuance of notes payable. Ya. Jadi dia di sini ngutang beli kendaraannya, nggak pakai cash. Dan kalau kita bisa lihat, notes payable-nya juga begitu. Awalnya dia 0 jadi 50.000. Ya, dia bertambah 50.000 juga. Artinya penambahan notes payable ini itu karena kita membeli kendaraan. Ini 50.000. Sama kan nilainya. Nah, berarti bisa kita skip karena apa? Ini cash flow. Kita hanya fokus pada transaksi yang berhubungan dengan cash. Oke, nomor 2 bisa kita coret. Nah, nomor 3. Purchase of land and sales of building are made in cash. Nah, kita lihat nih, land dan buildingnya kayak gimana sih? Ya. Nah, land. Land-nya ini katanya dia bertambah dari 200.000 ke 250.000. Berarti ada pembelian land sebesar 50.000, ya kan? Nah, kalau pembelian land dan penjualan land, karena land ini nggak ada accumulated depreciation-nya gitu. Dia sebenarnya lebih cenderung straightforward. Ya, setiap perubahan ya udah tinggal masukin aja. Kalau misalkan land-nya terjual gitu. Dari misalkan dibalik ya dari 250.000 ke 200.000. Berarti kan land-nya berkurang, ada land yang dijual. Berarti udah berarti cash itu kita dapat 50.000 dari penjualan land gitu. Nah, karena di sini bertambah nilainya berarti kita membeli land kan, kita membeli tanah. Beli tanah berarti ada uang keluar sebesar 50.000 ini. Nah, sekarang ini yang paling tricky biasanya. Sell of building dan sell of equipment. Ini yang biasanya paling tricky banget nih dari zaman gua. Oke. Nah, kita tuh pertama harus tahu dulu nih. Jurnal dari penjualan building atau equipment itu kayak gimana sih template-nya? Ya, biasanya yang paling sering itu ya begini aja. Oke, selalu ada cash di awal, ada ACC depre, ada loss, dan juga bisa jadi antara loss atau enggak gain ya kan? Kita nggak tahu. Dan tentunya ada building yang kita kreditkan, kita hilangkan. Nah, yang mau gue highlight itu di sini adalah tentang pertama nih ACC depre. Nah, ACC depre, kalian tuh harus tahu bahwa ACC depre yang di debit ini, yang harus dihilangkan ini, itu tuh nggak selamanya sesuai dengan depreciation expense-nya. Dalam artian gini, misalkan gue punya building banyak, katakanlah gue punya 5 building gitu untuk usaha gue, dan gue ngejual satu doang di antara itu. Nah, berarti ACC depre yang harus gue debit itu hanya ACC depre yang terikat pada building yang gue jual. Ya, yang 4 building lainnya kan masing-masing punya ACC depre sendiri dong. Tapi kan akunnya tetap disatuin di
sini di SOFP-nya tetap disatuin sebagai accumulated depreciation building gitu doang kan. Nah, ini yang harus kalian ketahui adalah ya kalian sebenarnya nggak tahu, nggak mesti harus tahu berapa sih depreciation per year-nya berapa gitu. Kalian cuma harus tahu accumulated depreciation yang terikat pada building itu. Oke. Nah, biasanya nggak akan seribut kalian harus ngitungin depreciation expense per tahunnya, kayaknya nggak harus, nggak segitunya sih. Tapi jaga-jaga kalau ada ya bisa jadi kayak gitu soalnya. Nah, sekarang kita lihat dulu nih, building kan dia berkurang ya, nilainya 25.000 ya kan, berkurang sebesar 25.000 dari 200.000 ke 175.000. Nah, bukan berarti kita di sini punya cash, oh buildingnya berkurang 25.000 berarti gue dapat cash 25.000, enggak gitu juga ya, karena apa, di sini ada accumulated depreciation harus lo isi dulu ya kan. Nah, tapi sebelum itu balik lagi tadi nih ya, ada loss from building ya kan, sale of building sebesar 2.500. Kalau loss itu dia di debit ya, tapi kalau gain dia bakal di kredit. Oke. Nah, karena di sini nggak ada gain, karena udah ada loss berarti kan nggak mungkin ada gain kan, berarti ini gain bisa kita coret ya untuk yang gain on sale-nya. Nah, sekarang loss-nya udah dapat, building-nya udah dapat nih, tinggal kita cari dulu ACC Depre-nya berapa. Sekarang karena kita nggak tahu depreciation expense per year berapa, kita lihat dulu nih perubahan ACC Depre-nya kayak gimana sih. Emang tricky ya di sini. Nah, perubahan ACC Depre-nya kita lihat. Awalnya ACC Depre dia punya 25.000, terus turun ke 23.000. Berarti ada dua informasi nih yang kita masukin. Kita dapat 25.000 sama 23.000. Gitu. Nah, sekarang katanya dia dapat depreciation expense 3.000. Yang kita dapat dari ini ya. Nih. Kita dapat depreciation expense 3.000 kan. Nah, cuma kan kita juga nggak tahu depreciation expense ini dari building yang mana. Pokoknya totalnya kita dapat 3.000 aja. Ya kan? Nah, itu dia makanya kenapa di sini juga disatuin kan accumulated depreciation-nya. Nah, jadi kita dapat ACC Depre-nya 25.000 awalnya, terus setiap depreciation expense kan berarti kita juga menambah ACC Depre kan, logikanya gitu. Sebelum ada penjualan nih. Ya, sebelum ada penjualan kan kita nambahin Depre expense-nya. Ya kan? Berarti di sini juga ada ACC Depre yang kita kredit gitu misalkan. Gitu aja. Nah, berarti sekarang 25.000 ditambah 3.000 dari depreciation expense dikurangi ACC Depre yang related to building yang kita jual. Harus hasilnya 23.000. Berarti nilainya di sini adalah 2.000. Gitu. Ya kan? Jadi 25.000 tambah 23 kurangi 2 tambah sebenarnya 23. Tapi yang sebenarnya kita cari itu adalah yang ininya ya. Yang 2.000 ini. Nah, sekarang berarti kita udah dapat nih ACC Depre yang terkait dengan bangunan yang kita jual itu nilainya 2.000. Kita masukin lah ke sini. Nah, sekarang karena ini udah dapat semua, kalau gain on sale ini kita coret aja ya. Nah, udah dapat semua ya. Sekarang kita harus balancein aja jurnal ini. Balance-nya gimana ya? Udah berarti ini tuh adalah 25.000 dikurangi 2.500 kurangi 2.000. Udah, intinya biar jurnal ini balance aja cash itu. Berarti jadi plug-nya aja ya. Dapat, berarti cash yang kita dapat dari penjualannya adalah 20.500. Masukin deh ke sini, 20.500 sale of building. Nah, dapat net cash dari investing activities-nya. Tadi kita beli land 50.000, sekarang kita ngejual building dapat 20.500. Totalnya kita minus 29.500. Minus ini berarti dalam artian pengeluaran ya. Banyak kan, lebih banyak ke pengeluarannya. Ada yang bertanya dulu nih tentang investing? Gak ada ya? Oke. Tips dari gue ini ya, harus bikin jurnal penjualan dari buildingnya dulu atau equipmentnya misalkan nanti. Dan template-nya biasanya gini, ada loss-nya atau gain, ya, terus ada ACC Depre-nya. Oke, sekarang kita masuk ke financing activities. Berarti di financing activities ini tuh kan terkait dengan dengan equity, ya kan? Nah, sekarang kita lihat aja nih, share capital dia katanya naik 100.000 dan epic-nya dia naik 25.000, ya kan?
Nah, sekarang kita pengen tahu, berarti kan di sini ada penjualan shares kan, ada issuance of shares. Ya, nilainya sebesar berapa? Market value-nya berarti 100.000 tambah 25.000. Jadi market value-nya 125.000. Gitu. Ngerti nggak? Ya. Jadi ini ya, jurnal dari issuance of share itu kan biasanya kayak gini. Cash pada share capital ordinary dan APIC, ya kan? Biasanya begini. Jadi kita tinggal masukin aja. Share capitalnya dia nambah 100.000, APIC-nya dia nambah 25.000, ya kan, dari 50 ke 75. Berarti kita tinggal masukin aja cash-nya yang masuk itu berapa. Udah tinggal sama kayak tadi, kita plug aja biar balance. Gitu. Issuance of shares. Ya kan? Nah, sekarang ini return earning juga naik nih dari 210.000 ke 369.500. Ya berarti kalau return earning itu kan tadi gue bilang ya, dia datang dari net income. Ya kan? Nah, sekarang gini. Tadi kita sekarang masih ingat kan tadi jurnal perubahan return earning. Kita ada beginning return earning-nya, ditambahin net income, dikurangi dividen, dapat ending return earning. Nah, karena beginning RE-nya udah dapat, kita masukin aja 210 ini. Ya kan? Terus ada ending return earning-nya 300 ya, dari 300. Sorry. Ini 369.500. 369.500. Oke. Nah, terus di sini ada net income-nya tadi dari atas. Net income ini ya, net income-nya 179.500. Ya. Terus dikurangi dividennya. Nah, berarti 210.000 ditambah 179.500 dikurangi dividen dapat ending return earning-nya. Berarti kita dapat return earning itu pembayaran untuk dividennya adalah 369 dikurangi 20.000. Berarti kita di sini ngebayar dividen sebesar 20.000. Oke. Udah tinggal kita hitung net cash yang dapat dari finance activities-nya adalah 5.000. Ya, kita jumlahin aja. Oh ya sorry, ini ada yang kelewatan ya, karena finance activities ini nggak cuma equity tapi juga NCL, non-current liability. Ya, karena tadi notes payable kan udah jelas ya, dia berubah itu karena hanya untuk membeli kendaraan, nggak ada cash-nya. Nah, bonds payable ini jelas nih, dari 300.000 sisanya 200.000, berarti ada 100.000 dari bonds payable yang kita bayar, ya kan? Nih nomor 5, payment of bonds is made in cash. Ya, berarti kita bayar 100.000. Ada pembayaran atau redemption dari bonds itu sebesar 100.000. Kita totalin dapat financing activities-nya 5.000. Oke, selesai untuk cash flow. Ada yang mau ditanya? Kak, boleh ulang bagian depreciation nggak? Boleh di slide-nya itu. Bagian depreciation. Oh, depreciation, oke. Iya. Yang ini ya? Yang building ini? Sebelahnya lagi, Kak, sebelahnya. Yang ini? Iya, Kak. Itu maksudnya ending depreciation itu hasil dari beginning depreciation ditambah depreciation expense dikurang yang depreciation to sale of building gitu kan maksudnya? Iya. Jadi kita awalnya punya 25 kan di sini. Ya, itu kenapa yang 2.000-nya bukan 5.000 ya, Kak? 5.000? Kan mungkin aku nangkapnya 25 tambah 3 kan 8. Oh iya benar-benar. Sampai segini ya. Oke. Berarti ini tadi salah ya. Di sini 17.500 ya. Nah, di sini. Oke. Ya benar-benar. Ya, untuk yang dapetin yang ACC Depre ini sebenarnya untuk tinggal dibalik-balik aja ya. Tinggal dibalik-balik aja, rumusnya berarti kan biar dapetin ending di sini gitu loh. Oke, benar. Ada lagi? Kalau nggak ada, berarti ini untuk cash flow tinggal tambahin aja ya. Net dari cash ininya 127 dikurang sama ini.
dikurangi segi sama ini, ditambah sama ini, karena ini plus ya. Berarti kalau plus, berarti dia tandanya lebih banyak pemasukannya. Tuh, refinancing. Oke. Oke. Nah, terakhir ini untuk revenue recognition. Mungkin di sini gue nggak akan banyak lama-lama ya. Jadi sebenarnya bagian dari revenue recognition ini yang harus dihafal itu adalah 5 step itu ya. Jadi pertama, kita tuh harus identifikasi kontraknya itu berbentuk seperti apa sih, ya kan? Apakah pembelian, apakah berupa jasa membangun sesuatu, membangun gedung misalnya, atau membangun jalan gitu, ya kan? Nah itu kita harus identifikasi kontraknya dulu. Nah tapi terus yang kedua, ini mulai penting, identification of separate performance obligation. Jadi dalam kontraknya itu, misalkan menjual, apakah kewajiban yang nanti menerima uang itu, yang menerima penghasilannya, itu tuh apakah hanya menjual aja atau ada yang lain? Itu contohnya. Nah, kalau misalkan kita lihat nih nomor 5 ya. Handlers products ya. Jadi handler ini punya produk yang dari ada yang kecil sampai besar gitu kan. Nomor komponen. Nah, terus setiap harga dari unitnya itu tuh udah termasuk kayak inklusif itu, termasuk dengan installation dan training. Ya. Tapi di sini instalasinya itu katanya nggak berpengaruh terhadap perubahan dari perubahan dari speknya gitu ya, spesifikasi dari barang yang dijual. Jadi mau barangnya itu katakanlah yang speknya yang bagus atau yang jelek gitu kan, atau spek yang premium gitu misalkan, itu tetap aja harga dari instalasinya itu nggak berubah gitu loh, nilai dari instalasinya. Oke. Nah terus sekarang dia punya arrangement nih dengan Chai. Nah, jadi si Chai ini katanya dia mau beli perawatan dari handler, harganya 2 juta ya, dan dia meminta handler untuk memasangnya gitu. Nah terus tadi kan katanya di sini setiap harganya itu sebenarnya udah termasuk dari pemasangan kan. Jadi ketika si Chai ini minta si handler buat pasangin, ya di sini dia nggak keluarin duit apa-apa lagi gitu. Nah tapi di sini di additional info yang kedua katanya installation service itu sebenarnya dia punya harga tersendiri nih. Ya harga tersendiri itu mungkin kalau misalkan dia nggak beli tapi cuma mau minta dipasangin doang gitu misalkan ya, itu harganya 20.000 ya. Nah terus training juga di sini ada semacam pelatihan mungkin terkait penggunaan dari equipmentnya, itu harganya 50.000. Nah berarti 2 juta ini tuh sebenarnya dia itu juga stand alone dari harga equipmentnya. Ya karena apa? Karena mau dipasangin atau nggak dipasangin sama si handler, harganya bakal tetap 2 juta. Ya, handler charge the same price for the equipment irrespective whether it does installation or not. Jadi kalau mau diminta dipasangin harganya 2 juta, nggak dipasangin ya udah harganya juga 2 juta gitu. Ya, jadi 2 juta ini bukan equipment ditambah installation ditambah training, tapi emang harga equipmentnya 2 juta dan itu udah katakanlah udah free sama installation gitu. Oke. Terus Chai ini obligated to pay handler kalau udah delivery dan install, ya kan? Nah terus katanya di sini ada cost related to equipment 1.500.000. Nah ini maksudnya cost itu adalah COGS-nya ya, COGS dari si equipment yang dibeli. Terus nah 1 November katanya si handler ini udah mendeliver ya shipment dan juga udah memasang dari equipmentnya dan mulai memberikan training kepada si Chai gitu. Nah, tadi kan kita nomor 2 udah ya. Nomor 2 separate performance obligation berarti di sini ada purchasing, installing dan training. Ya kan si handler ini berarti punya kewajiban untuk memberi ya menjual sebenarnya purchasing ini. Menjual dari produknya, terus menginstal atau memasang dari produknya, dan terakhir men-training, melatih, memberikan pelatihan cara menggunakan equipment-nya. Nah, terus step 3 determine transaction price. Tadi dari poin 1 udah jelas ya. Jadi mau dipasangin atau enggak harganya tetap 2 juta gitu.
Jadi walaupun di sini ada standalone-nya, dia nggak ditambahin sama 20.000 jadi 2.070.000 nggak gitu. Oke, nah terus step 4, allocating price to separate performance obligation. Nah, jadi di sini tuh kita harus tahu dulu nih, apakah kontrak itu berupa combination contract atau kontrak kombinasi. Nah, kontrak kombinasi ini itu punya 3 syarat yang setidaknya hanya satu aja terpenuhi, maka dia masuknya kontrak kombinasi. Pertama, si kontrak ini berupa satu paket. Ya, tadi kan katanya ini ya, unit price itu udah termasuk sama instalasi sama training. Jadi kalau lo beli equipment ini, itu udah bakal dapat free installation sama training. Berarti kan berupa satu paket kan. Nah, dengan dari poin satu ini aja sebenarnya ini kita udah tahu berupa kontrak kombinasi. Nah, tapi untuk biar tahu lagi aja, terus syarat yang kedua itu adalah harga setiap komponen itu saling terikat. Jadi maksudnya saling terikat tuh saling mempengaruhi ya. Jadi saling mempengaruhi. Kalau tadi kan katanya harga installation itu nggak berubah mau spek yang bagus atau spek yang jelek gitu kan. Tapi kok bisa jadi kalau misalkan untuk barang yang mahal, untuk yang bagus itu instalasinya lebih mahal. Atau terus kalau misalkan barangnya biasa-biasa aja udah instalasinya lebih murah gitu. Ada yang kayak gitu. Nah, terus tapi kalau di soal katanya enggak. Ya, installation itu doesn't involve changes gitu. Dan pokoknya nggak peduli barang kayak gimana, ya udah harganya segitu. Terus kewajiban dari setiap komponen saling terikat itu juga sama ya. Jadi kayak harus bareng-barengan. Nah, kalau di sini nggak ada keterangannya, berarti ya kita nggak tahu juga. Ya kan? Nah, tapi karena tadi syarat satu udah terpenuhi, ya yang si kontrak ini berupa satu paket, berarti si ini itu adalah masuknya ke kontrak kombinasi. Nah, kalau kombinasi kontrak itu, kita tuh harus menambahin dulu nih harga dari step standalone-nya. Ya, total standalone price-nya. Equipment kan harganya 2 juta. Ya, terus installation dan training juga kita harus masukin. Kenapa? Ya karena ya emang rumusnya gitu loh. Emang harus kita tambahin dulu standalone-nya. Walaupun sebenarnya kita nggak ngebayar untuk 20.000, 50.000 ini. Oke, cuma kita mau tahu aja kalau misalkan kita tuh mau tahu si equipment-nya itu dapat berapa persen sih dari harga standalone-nya gitu, dari total standalone. Oke, nah udah tinggal kita jumlahin, terus terakhir ya kita tinggal alokasi sesuai persentase dari equipment-nya. Equipment ini kan nilainya 2 juta dari 2.070.000, ya kan? Ya udah berarti persentasenya adalah 2 juta, ya kan? Ini 2 juta dibagi 2.070.000 dikali dengan ini transaction price-nya 2 juta. Dapat nilainya 1.932.367. Oke, terus installation juga sama ya. Dia tuh nilainya 20.000 dari 2.070.000, berarti kan ada semacam presentasinya. Kita cari presentasinya, yaitu 20.000 dibagi 2.070.000, lalu dikali sama transaction price-nya. Dapat 19.324. Dan yang training juga sama ya, 50.000 dibagi 270, 2.070 dikali 2 juta. Sama dengan nilainya 48.000. Nanti kalau kita jumlahin, nilainya udah sesuai ya sama transaction price-nya, 2 juta. Tuh. Nah, sekarang step terakhir, kita tuh merecognize revenue sesuai performance obligation yang telah tercapai, yang telah dilakukan. Tadi kan pertama nih, di tanggal 1 itu kan si handler udah mengirim dan memasang. Berarti di tanggal 1, si handler itu kan udah bisa mengakui revenue-nya dong. Revenue dari sales dan revenue dari installation-nya, yang ini. Dan katanya di poin ketiga ini, si Chai itu harus membayar kalau misalkan udah dikirim dan udah diinstal. Ya karena udah di tanggal 1 ini udah dikirim dan udah diinstal, berarti si Chai udah dapat cash dong. Ya kan? Dapat cash 2 juta. Nah, terus tinggal kita masukin aja sales revenue-nya, ya kan, equipment di sini sebesar 1.932 dan service revenue yang untuk installation-nya 19.324. Nah, untuk training karena dia emang baru mulai gitu ya. Jadi dia kan belum bisa nge-accrue gitu. Udah bisa nge-accrue, tapi accrue-nya kenapa? Karena ada cash yang diterima. Berarti sekarang ibaratnya si handler ini berutang jasa training kepada si Chai.
Nah, berarti kita masukin dulu unearned service revenue sesuai nilai ya di sininya. 48.309. Oke. Terus sama dengan jurnal penjualan setiap jurnal penjualan, kita harus mengakui COGS pada inventory-nya ya. Karena inventory berkurang kan. Inventory berkurang sebesar 1.500.000 dan kita akui COGS-nya. Oke. Nah, terus ini kan 1 November ya, pada 1 November. Nah, ketika tanggal 31 Desember, ya kita harus mengadjust dong. Kita harus melakukan adjusting entry. Pada apa nih? Pada unearned service revenue. Kenapa? Karena di sini dibilang si training ini akan berlangsung selama 6 bulan. Dimulai dari tanggal 1 November tadi. Ini ya. Berarti ketika 31 Desember, training yang boleh diakui sebagai pendapatan itu berapa lama? Selama 2 bulan dong, November dan Desember. Ya kan? Berarti kita akui di sini 2/6 ya. 2/6 dikali nilai unearned service revenue tadi berapa? 48.000. 16.000. Nah, nanti ibaratnya di tahun depan, di tahun 2025 ya, ketika semua training udah selesai, si handler itu boleh dong mengakui service revenue-nya yang dari training kan. Berarti dia mendebit unearned service revenue-nya 4/6 ya, sisanya ya, dikali 48.000 dan mengakui service revenue di situ. Oke, selesai materinya, mentoringnya. Untuk materinya yang mau ditanya? Aman sih kayaknya. Gimana ya? Udah pernah ngantuk kayaknya. Oke, itu aja mentoring dari gua. Kalau misalkan ada mau nanti